Jadi kalau anak kita cerita, bunda aku dibully teman aku, kita dengar dulu, oh iya nak ya. Jangan langsung dipatahkan, ah itu mah biasa. Terus kita banding-bandingin sama diri kita, bunda dulu, nah bunda dulu. Kapanpun memang ada pembulian, bukan? Dulu zamannya istilahnya bukan bully kan? Gencetan. Ya? Ya, kenapa perempuan yang digencet? Karena juga memang yang ngegencet itu orientasi hubungan. Ya. Kenapa? Pembalasan. Karena dulu juga digencet. Iseng aja. Yang ngegencet tuh kadang iseng aja tuh ya. Biasanya orang koleris tuh yang ngegencet. Yang kena gencet orang plekmatis, orang damai. Kasihan ya. Jadi tolong kalau anak perempuannya cerita bahwa dia dibully, digencet, ibu harus dengar dengan seksama. Ingat pelajaran kita dulu, kalau anak perempuan ngomong, lihat mukanya. Ya, dia merasa ibu sangat perhatikan. Walaupun pada saat dia cerita, ibu juga lagi mikirin uang gaji, uang listrik. Tapi pasti kita lihat wajahnya, anak perempuan merasa ibunya memperhatikan. Ya bu, jadi pantang anak perempuan ngomong sama kita. Nah terus, siapa sih yang bully? Siapa sih? Udah lapor sama guru. Wow bu, lihat gadis remaja dia berinteraksi sama teman sebaya, ditinggalin loh bu. Ya, kalau dia serius, ibu, aku ngomong-ngomong, simpan bu. Saya aja sekarang gitu, biarin ada pasien mau loncat kayak bodoh amat. Pasien narkoba kan suka kabur, loncat kan. Ngomong, gimana nak? Oh gitu. Walaupun dia nggak lihat muka kita, dia senang sekali dilihat wajahnya. Ya, nah pada saat anak itu cerita, itu emosinya keluar, biarin aja. Dan ingat, perempuan nggak butuh solusi. Dengar aja bu. Sampai kapanpun itu, dari anak perempuan kecil sampai kita sudah nanti lansia. Ibu aja kalau lagi ngomong curhat dikasih solusi marah kan? Ayah aku sakit kepala. Apa kata suami bu? Nah solusi bukan itu. Tapi kita ngamuk. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau curhat sama suaminya sakit kepala, dia udah minum obat duluan. Makanya waktu dikasih solusi suruh minum obat marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Nah kata suami katanya sakit kepala. Sama ya, sama anak remaja, gadis remaja juga gitu bu. Nggak usah, jangan kasih solusi, udah denger aja. Paling gini, kasihan ya Allah nah, astagfirullahaladzim gitu. Betul-betul, ibu takut nggak kalau anaknya dibully? Nah itu ekspresikan. Jangan ibu mukanya rata. Karena anak mengharapkan dukungan ibunya. Ya, iya. Empati dari ibunya, dia mengharapkan itu. Biarin deh orang lain meledek dia, biarin orang lain menghina dia, tapi ibunya jangan. Itu yang diharapkan oleh anak-anak siapapun itu. Ya. Tapi juga jangan dikomporin. Siapa tonjok, kalau gitu tonjok. Hei nak kau orang Bugis toh, kau orang Bugis, kau tonjok kalau begitu, tonjok. Wih bawa Bugis. Kau orang Palembang kan? Nah, orang Palembang kan? Tonjok kalau begitu kau bikin malu orang Palembang kalau kau tidak tonjok tuh anak. Woi. Kalau ibunya nggak rajin talim boleh gitu bu. Tapi kalau ibunya rajin talim, tuh anak nonjok ditanya sama gurunya, siapa yang suruh kamu tonjok? Ibu saya. Dipanggil ibunya, jamaah rumil. Dipanggil siapa? Pengurus rumil. Diajarkan apa tuh ibunya? Ya, iya. Walaupun kita gemes ya bu. Ya, sudah tenang. Ya, kenapa? Karena ajarkan anak. Ya, ada tata cara membalas bully dalam Islam. Pernah dengar bu? Ya, belum ya? Oh, jadi gini. Pada satu ketika, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, di sampingnya ada Rasulullah. Ada temannya bully dia, lewat kata-kata, dikata-katain terus. Abu Bakar diam saja. Waktu Abu Bakar diam, Rasulullah diam juga. Bahkan Rasulullah ngangguk-ngangguk. Dan dia tersenyum. Itu 1 jam tuh diem. Lama-lama Abu Bakar As-Siddiq yang orang damai itu, karena dibully hampir 2 jam, dikata-katain, walaupun itu udah masuk fitnah sebetulnya, mulai panas juga. Dibalas oleh Abu Bakar, dikatain juga orang itu. Rasulullah kemudian pergi waktu Abu Bakar membalas. Abu Bakar lihat Rasulullah pergi, langsung gak enak perasaannya. Dia datangi Rasulullah, ya Rasulullah, tadi waktu aku dibully, aku diam saja, kau juga diam, dan aku lihat kau mengangguk-ngangguk bahkan tersenyum. Tapi waktu aku membalas bully teman saya itu, tapi kau pergi, ada apa Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Waktu kau dibully oleh temanmu, ketahuilah malaikatmu membalas bulian temanmu itu. Tapi waktu kamu membalas, maka yang datang setan, maka aku pergi. Paham ya bu? Bayangin malaikat yang gak punya nafsu, kita dibully, malaikat kita balas buliannya orang itu. Kalau yang malas malaikat kan bu, udah gak ada lagi deh duanya, udah deh. Paham ya bu? Ajarkan anak-anak seperti itu. Kenapa? Goal orang membuli adalah agar yang dibully marah. Kalau yang dibully marah, ngamuk dan nangis, itu berarti berhasil pembuliannya. Maka diam aja.
Dan suruh bilang sama anak kita, malaikat kanan kirimu akan membalas. Bayangin dia membalasin, kita ketawa-ketawa aja. Enak gak yang balas malaikat? Enak Bu, sama kita juga gitu. Kalau ada ibu-ibu yang bully kita, Bu, kita diam aja. Ibu itu nggak tahu malaikat gue balas dia. Emang nggak kedengeran tapi tajam. Kenapa? Apa yang nanti dibullying oleh orang itu, omongan orang itu berbalik sama dia, Bu. Tenang aja, kan kita ada tameng di sinyal kita ini. Paham ya? Tetapi kalau sudah mengancam jiwa, harus ajarkan anak melapor. Paham ya Bu? Melapor. Kalau nggak berani sama guru, laporlah sama orang tua. Ya, paham ya? Kenapa? Masa-masa ini luar biasa anak perempuan, ya, yang punya watak dominan atau watak koleris yang waktu itu kita pernah belajar, dia yang membuli. Watak-watak yang damai, watak-watak yang introvert, ini yang kena buliannya. Ya, dan dia gelisah. Kenapa? Anak perempuan tuh maunya waktu remaja diterima. Dan cilakanya sekarang anak sekarang kalau ada temannya dibully nggak ditemenin atau nggak dibalas, nggak dibantuin. Sekelas misalnya ada satu anak perempuan dibully kakak kelasnya, yang lain nggak ngebantuin. Zaman saya dulu ngebantuin loh. Misalnya ada teman saya dibully sama kakak kelas, kita yang maju. Ya takut kakak kelas. Walaupun cemen-cemen adik kelas, tapi satu kelas 40 orang. Tapi sekarang enggak loh. Ya itulah perbedaan zaman kita. Kita dulu kompak banget ya. Ya, kompak banget dulu. Oh ya Allah, luar biasa. Itu gimana caranya membangkitkan anak-anak ya. Baik. Dan lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Iya Bu. Siapa yang anak perempuannya yang dulu imut-imut waktu SD? Sekarang? Tuh ibu yang bilang ya, amit-amit. Iya karena ini. Nih Bu, hampir 28 saat per hari dalam siklus hidupnya anak perempuan dan kita juga Bu, gelombang hormon. Ini lihat gelombang nih Bu, per 28 hari. Kapan tuh ya Bu Esa? Ini mens pertama nih. Ini mau mens yang hari ke-29. Mensnya kan mungkin di sini nih, mungkin 5 hari atau 7 hari. Tapi mulai dari mens pertama, ini datar dulu nanti gelombangnya. Kemudian dia sudah bersih, dia naik nih. Ini estrogen nih. Pada saat ini estrogen naik, ya, itu perempuan itu, anak perempuan itu, gadis itu, ya Allah, centil banget. Dia pasti memperhatikan penampilannya. Ya. Itu yang saya katakan tadi, sudah mulai memikirkan pria. Kenapa? Memang Allah sudah kasih. Nah, kita yang langsung ya membantunya. Kalau ada anak perempuan kita remaja bilang, "Umi, aku naksir sama teman kelas aku." Tanya dulu laki apa perempuan, tanya langsung. Karena sekarang bahaya. Siapa sayang gitu. Jangan bilang laki perempuan, dia tersinggung ntar. Siapa nak? Itu Ahmad. Ya Allah ganteng banget Umi. Lah bukannya kamu sama-sama SD dulu? Iya tapi SD dulu culun banget. Kenapa? Karena anak perempuan pada saat SD belum terjadi lonjakan estrogen, dia nggak mikirin. Walaupun tuh Ahmad udah ganteng sejak bayi Bu. Lah iya kan? Anak laki-laki ganteng sejak bayi, malah makin bayi makin ganteng. SMP lagi begeng-begengnya, lagi terjeleknya tuh anak laki-laki, ditaksir temennya. Kenapa? Karena yang gadis remaja ini, yang perempuan ini sedang memikirkan pria. Emang ibu dulu nggak gitu? Ya Allah kalau nggak normal banget Bu. Ya saya ingat banget tuh dulu tuh ya, saya seneng banget tuh. Krisya aja saya seneng tuh. Bukan karena seneng apanya, seneng banget lihat gayanya cool, tenang. Nah artis zaman dulu segitu-gitu doang. Jangankan Krisya, Harvey Maleholo. Iya nggak Bu? Zaman-zaman yang lahir tahun 68, 69 ya. Iya. Ya. Tapi kalau anak sekarang karena sudah mulai go internasional, ya Afgan mah kalah sama BTS. Apa? Lee Min Ho. Bahkan cover smartphone-nya aja Lee Min Ho. Kenal enggak dipasang. Ini lagi cantik-cantiknya. Dan kita Bu, pada saat sedang estrogen naik ini, itu juga ya, terutama yang di tengah banget, ini waktu ini namanya luteinizing hormon naik ini, yang di tengah nih, persis pertengahan 3 hari ini, 13, 14, 15, itu kita lagi cantik-cantiknya. Ibu pernah perhatiin gak sih? Mulai sekarang perhatikan ya. Lihat cermin yang di kamar mandi Bu. Kalau di kamar nanti ketahuan suami. Itu Bu, maaf ya, itu wajah ranum banget. Panggul lagi gimana gitu ya. Dadanya makin besar. Itu pada saat ini Bu. Kenapa? Memang Allah ciptakan cantik-cantiknya kita di sini. Kalau sudah menikah, ini menarik untuk berhubungan intim suami istri. Ini namanya masa subur Bu. Tandanya apa? Lendir vagina perempuan banyak. Ya, yang nggak pakai gatal ya. Kalau gatal mah jamuran, bukan masa subur. Udah gatal, kayak ingus, berbau, itu jamuran. Tapi kalau ini lendirnya putih keruh tapi makin banyak. Ya, itu lagi masa subur. Itu tuh kita lagi cantik-cantiknya Bu.
Saya sejak belajar ilmu begini, setiap masa subur lihat-lihat, oh iya ya Allah. Senang-senang sendiri aja, Bu. Senang-senang sendiri kan boleh ya. Iya, itu tadi di sini. Dan anak perempuan juga situ. Ya. Nah, kemudian progesteron. Setelah estrogen turun, progesteron naik. Teng. Ah, mulai nih. Di sini juga masih asik. Pas waktu mau turun nih, mulai deh salah semua. Apalagi yang pas puncak-puncaknya turun nih, 2 hari mau menstruasi. Itu namanya pramenstruasi sindrom. Senggol bacok katanya Mbak Yanti. Aduh, Allahu Akbar. Padahal tuh anak lagi di sini keren banget, cantik banget. Ya, di sini bisa akrab di sini. Kenapa di sini mulai? Ya, ini anak siapa sih? Kadang sering kita gitu ya. Padahal kita juga begitu. Cuman dulu sekali lagi eranya belum era keterbukaan. Kita simpen dulu kalau pas mau pramenstruasi sindrom tuh. Apa yang dijadi sasaran? Buku diary. Hai diary, kamu tahu nggak? Gue sebel banget sama nyokap gue. Nulisnya panjang banget. Diary, kamu jangan bilang-bilang ya. Siapa yang mau bilang? Diary buku benda mati gitu. Tapi saat itu kita menulisnya dengan penuh perasaan. Itu ada gemboknya tuh. Buku dari saya yang SMP SMA saya nggak buang, Bu, sengaja. Kenapa? Nggak mau belajar aja. Oh iya ya, waktu itu kita juga remaja begitu. Ya, dan selalu beli yang warna-warni dan wangi kertasnya. Diendus-endus dulu. Gambarnya Hello Kitty. Paling banter Snoopy. Tahu, Bu? Ayo kita nostalgia aja deh, Bu ya. Supaya kita nggak marah-marah sama anak kita. Kenapa? Kita pun melewati itu. Hanya memang belum keterbukaan. Ya, nah ini dia. Dan ini